Oke, Elsa, di sesi general ini apa nih yang bisa kita diskusikan? Silahkan kalau ada pertanyaan. eh Mhm. Apa ya, kalau misalnya nih kita kan mau mengambil akuntansi, bukan, konsultan pajak itu. Mhm. Menurut kakak eh, hanya sebagai sertifikat pajak dan pengalaman pajakkah yang harus bisa masuk, atau yang belum berpengalaman tuh kita udah bisa apply gitu kan? Ya, gini. Terkait dengan suatu posisi yang akan kita isi, misalkan kamu jurusannya memang perpajakan atau mungkin mungkin jurusan accounting fokusnya ke perpajakan kayak gitu ya. Pastikan kamu sudah punya modal. Modalnya itu adalah satu jelas mata kuliah. Ya gitu. Mungkin yang kedua pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus yang ada. Nah, pada saat kamu sudah punya modal-modal itu, maka kamu bisa apply ke loker-loker yang membutuhkan sesuai dengan kualifikasi itu. Jadi fokus utama adalah cari loker yang kualifikasinya yang diminta itu sesuai dengan kamu. Jadi nggak harus yang senior dulu gitu loh. Paham nggak? Gitu. Karena nanti ada juga loker-loker yang memang yang tadi kamu bilang di pajak tuh butuh kompetensinya bisa itu, pernah itu, punya ini, punya itu, kayak gitu kan. Nah, yang levelnya biasa-biasa dulu aja, kamu coba. Oke, pertama itu dulu. Yang nomor dua adalah, kalau memang ada yang kualifikasinya itu kamu ngerasa bahwa aku bisa, tapi aku masih kurang kuat di durasinya. Misalkan, misalkan pernah minimum ngehandle itu 1 tahun, tapi kamu baru handle itu katakanlah 6 bulan. Dicoba aja dulu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kamu coba dulu. Terus yang nomor tiga adalah tanya ke pihak-pihak perusahaan tersebut, khususnya adalah ke rekruternya, gitu. Pastikan loker itu punya owner ya, ada pemiliknya. Yang posting paling gampang ditemukan adalah HRD atau rekruter yang ada di LinkedIn, gitu. Maka begitu kamu nemuin loker, kalau memang lokernya ada di LinkedIn kan tinggal tracking lewat LinkedIn gampang. Kalau kamu nemunya di job portal atau di website perusahaan, kan kamu nggak ngerti nih siapa rekruternya. Maka kamu cari dulu rekruternya, sambil lokernya tadi ada tadi pertimbangannya, ditunggu dulu baru nanya atau sambil dilamar kamu nanya gitu loh. Gitu. Jadi nantinya kalau kamu sudah terbiasa mengincar posisi-posisi itu, kamu akan punya journey bahwa oh kalau dibutuhkan orang-orang untuk posisi pajak yang tipenya kayak begini nih aku bisa masuk nih, yang ini aku nggak bisa nih gitu. Karena itu harus banyak-banyak nanya sih gitu. Di beberapa case memang di poster locker kualifikasi itu memang harus dipenuhi 100%. Tapi ada case-case di mana kamu ibaratnya nggak harus memenuhi 100% pun juga masih bisa dipertimbangkan. Artinya layak dicoba, kayak gitu. Nah, nanti untuk jangka menengah atau jangka panjang, kamu kan akan evaluasi. Misalkan, oh ini aku dalam waktu 1-2 bulan ini tuh aku ngelamar kerja untuk posisi pajak tadi tuh, kebanyakan tuh di kualifikasinya tuh membutuhkan ini itu. Padahal aku belum pernah atau belum punya. Tapi aku bisa ngejar itu. Nah, silahkan kamu kejar itu. Ngejar sesuatunya itu tuh ada yang bisa kamu belajar sendiri. Kalau kamu udah bisa belajar sendiri kan, pasti ada kata kunci yang bisa kamu masukin ke dalam CV, gitu. Atau yang kedua memang kamu butuh kursus tertentu, pelatihan tertentu. Silahkan cari dulu, kayak gitu. Tapi jangan sampai ini yang aku sebut jangka menengah ya, itu malah nahan kamu dari apply-apply. Dalam tanda kutip, kamu belum punya pengalaman itu, akhirnya kamu berhenti dulu. Antar aja lah apply-nya, aku selesai training ini. Ya jangan, ini kamu malah ngebiarin loker-loker yang beredar ini malah lepas gitu aja. Sambil dicoba, kayak gitu. Apalagi tadi kamu coba dalam tanda kutip biar dinotis sama rekruternya, kamu juga nanya ke rekruternya, gitu. Pasti nanti akan ada respon di sana sih. Nah, secara umum tuh kayak gitu dulu, gitu. Karena balik lagi ya, kan kamu bener ya, kamu jurusannya tuh perpajakan atau kamu akuntansi konsentrasi perpajakan? Akuntansi konsentrasi perpajakan. Oke, berarti kalau kamu akuntansi konsentrasi perpajakan kan pasti kan sudah ada yang dalam tanda kutip di transkrip nilaimu tuh yang hubungannya sama perpajakan kan ya gitu. Skill-skill, sorry, mata kuliah tertentu yang mungkin kamu dapat nilai A dan lain-lain. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan tadi yang ada di transkrip, pastikan kamu cantumin juga di CV. Entah itu masuk di penjabaran pendidikan, entah di bagian skill, gitu. Kemudian mungkin kamu pernah bekerja yang berkaitan dengan perpajakan, gitu. Itu masukin juga. Tapi Kak, posisiku sebelumnya tuh accounting biasa, nggak fokusnya ke pajak.
Gimana? Tapi aku juga handle pajak di situ. Maka pada saat kamu menuliskan pengalaman kerja atau pengalaman magang kamu, di breakdown, dijabarkan, dan yang berkaitan dengan pajak kamu taruh di sana. Dan yang paling atas lagi adalah kamu highlight di summary CV-mu, yang paragraf itu loh, satu paragraf awal gitu. Itu benar-benar yang berkaitan dengan skill unggulan dan pengalaman unggulan, berarti di sini yang berkaitan dengan pajak, itu kamu sampaikan di situ. Bahkan untuk surat lamaran juga kamu menyantumkan itu di paragraf kedua. Misalkan, saya adalah seorang lulusan S1 akuntansi dengan konsentrasi perpajakan. Saya memiliki pengalaman sebagai ini selama sekian lama. Di sana saya bertanggung jawab untuk melakukan bla 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 bla, tapi melakukan apanya itu kamu highlightin yang hubungannya sama perpajakan. Jadi istilah-istilah perpajakan itu akan menyebar mulai dari surat lamaran, CV maupun dokumen-dokumen pendukungmu. Kayak gitu. Paham ya? Gitu. Nanti kalau pengen lebih kuat lagi, ya, tadi loker-lokernya kamu cobain, HRD-nya kamu reach out, ditanya-tanya. Pengen lebih dalam lagi, kamu bikin konten rutin di LinkedIn untuk branding yang berkaitan dengan perpajakan. Gitu. Aku bingung Kak bikin kontennya gimana. Kamu cari buku-buku mata kuliahmu, ya kan? Di sana kan mesti ada teori-teori hubungannya sama pajak. Mungkin dari halap satu buku nih ada beberapa halaman, kamu ubah jadi suatu poster seolah-olah kamu mau mengedukasi koneksimu, followermu, rutin posting soal pajak. Pertama, kamu akan mengingat materi kuliahmu, ya kan? Yang kedua, kamu makin cinta sama perpajakan, akhirnya kamu belajar secara mandiri. Yang ketiga, pasti sambil akun LinkedIn-mu tumbuh, pasti orang-orang yang berkaitan dengan pajak ini tuh akan bisa kamu kumpulin di akun LinkedIn-mu. Entah nyasar ke akunmu, gara-gara, oh ini orang postingannya menarik. Terus mungkin memang butuh orang-orang kayak kamu, karena kan bisa nyasar di tempatmu tuh bisa nyasar karena informasi di akunnya, bisa karena postingan rutinnya dia. Kayak gitu. Nah, itu yang nanti akhirnya memungkinkan kamu tidak hanya dapat info loker terus dilamar, tapi mungkin loker yang akan datang ke kamu. Orang akan visit ke LinkedIn-mu, terus kamu di DM ditawarin macam-macam dan lain-lain. Dan bisa langsung di-review dari akun LinkedIn-nya. Kayak gitu sih. Nah, itu adalah gambaran secara umum aktivitas kalau kamu lagi pengen mengincar posisi pajak tadi. Tetap ya, cari yang relevan dulu, gitu. Terus di breakdown, ini yang jangka pendek tuh aku akan ngelakuin ini, yang jangka menengah tadi, gitu. Nah, aku kan belum ngerti nih, sejauh ini kamu apply job tuh biasanya kebenturnya atau kendalanya tuh di mana nih, gitu. Gitu kan sekarang susah nih Kak cari nyari loker yang di posisi pajak tapi untuk junior junior gitu, yang pengalamannya kurang kayak gitu. Ada yang bisa dicoba dulu, ada yang kedua adalah tanya-tanya ke rekruternya, gitu. Ada loker butuh posisi tertentu, tapi kamu ngerasa kualifikasinya kurang, cari HRD-nya, connect, terus habis itu perkenalan diri. Selamat siang Bu Elsa, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya di LinkedIn. Perkenalkan nama saya Aga. Saya sangat tertarik untuk bisa bergabung di PT ABCD. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat postingan informasi lowongan pekerjaan yang Ibu post melalui akun pribadi Ibu. Di sana dicantumkan bahwa sedang membutuhkan untuk posisi ABCD-nya itu misalkan pajak. Mohon informasinya Bu. Saya sangat tertarik untuk bisa bekerja sebagai ini, namun pengalaman saya baru semacam ini. Apakah saya diperbolehkan untuk mencoba mengirimkan lamaran ke sana gitu? Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih gitu. Ya walaupun lokernya udah kamu lamar gitu. Oh ya nggak apa-apa Mbak, coba aja. Baik Bu, terima kasih. Baru saja saya mengirimkan lamaran ke alamat email terlampir. Semoga lamaran kerja saya sudah dapat diterima dengan baik. Apabila Ibu masih membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan dapat menghubungi saya melalui email ini atau akun LinkedIn ini. Dipersilahkan untuk mereview akun LinkedIn saya juga. Terima kasih dan salam kenal. Lo enak lo ngobrol gitu-gitu. Terus gitu. Itu baru satu rekruter. Coba kalau banyak gitu. Sekarang kamu coba yang tadi ya, setelah nge-breakdown tadi, sekarang kamu harus coba sekreatif mungkin menemukan loker-loker pajak tadi. Gitu. Dan menemukan loker ini tuh berarti artinya apa? Menemukan loker saja, tidak harus yang masih berlaku. Ada loker butuh staf pajak, diposting 2 bulan lalu. Berarti kan posisinya udah tutup kan? Gitu. Berarti kan lokernya udah nggak bisa kamu lamar nih.
Tapi kan kamu dapat informasi dari loker kedaluarsa tadi bahwa perusahaan ini juga butuh posisi itu kan, gitu. Nah, sekarang kamu tinggal nyari HRD-nya, nanya, saya tertarik untuk bergabung di sini, apakah ada kesempatan untuk menjadi seorang ini, Bu? Gitu. Nanya nggak apa-apa. Walaupun manfaatnya nggak sekarang, besok-besok. Itu kan bentuk investasimu untuk mencoba kayak tadi. Jadi bahkan di loker yang sudah tidak berlaku pun, kamu masih bisa ngelakuin sesuatu. Bahkan nanti ada yang, oh ya udah kirimin CV-nya dan lain-lain. Itu sering terjadi. Gitu. Jadi tinggal kreativitas kamu menemukan loker tadi. Oke? Yang selanjutnya adalah yang aku harus ingatkan, walaupun dari awal sampai sekarang kita masih ngomongin pajak terus ya, gitu. Jadi sambil ngelamar, sambil nanti kamu belajar apa. Yang selanjutnya adalah jangan terpaku hanya untuk satu profesi. Kamu jurusan accounting, konsentrasi perpajakan, bukan berarti kamu cuma bisa ngisi posisi pajak tadi. Satu profesi itu, satu jurusan itu bisa mengisi banyak posisi, gitu. Memang sih secara umum jumlah loker itu makin sedikit gitu. Tapi kita tuh bisa tadi kan aku bisa jadi ini, bisa jadi itu, bisa jadi ini kayak gitu. Nah, itu bisa dicoba gitu. Karena yang kamu pelajari nggak homogen. Buktinya dibagi-bagi juga kan jadi mata kuliah macam-macam. Nah, kayak gitu. Nah, itu kamu coba dulu. Karena ada orang yang nyoba di situ ternyata cocok juga di situ. Ya kan? Karena aku yakin 100% yang kamu bisa tuh nggak cuma masalah pajak. Yang lain pasti kamu bisa. Gitu. Walaupun konsentrasi kamu di sini, yang tadi kamu bilang perpajakan, mungkin kamu secara pribadi ada minat sendiri, akhirnya kamu konsentrasi secara mandiri, belajar di sana, menekuni di sana, gitu. Apalagi nanti kalau udah masuk, kamu kerja di posisi itu, mungkin karena ada orang tahu bahwa kamu pernah handle ini, mungkin bisa dipindah posisi, gitu. Sangat mungkin, gitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan, kamu cek dulu passion kamu sama kemampuan kamu. Ini adalah daftar profesi yang ingin aku incar. Pasti dalamnya ada pajak tadi, gitu. Setelah itu kamu coba lamar semua, tinggal evaluasi, ya udah gitu. Nanti mana yang goal dulu, pelajari dulu sambil jalan, sambil nanti kamu nonjolin bahwa saya tidak cuma bisa ini loh. Gitu. Di accounting tuh saya kuat di sini, saya kuat di pajak dan ini. Gitu. Nanti biar perusahaan notice itu. Gitu. Kalau kamu tuh resourceful gitu. Secara umum gitu dulu ya saya gitu. Ini masih teori konsep banget untuk yang cara memilih tadi gitu. Yang penting jangan ngerasa bahwa mungkin aku yakin kamu masih ngerasa kayak kok yang posisiku tuh yang dicari tuh yang pengalaman semua sih gitu nggak? Gitu, rasa gitu nggak? Iya. Hmm, gitu. Atau aku kayaknya harus bisa ini itu dulu. Kok tiba-tiba nyari yang senior? Lah itu orang-orang yang udah senior waktu junior ngapain? Nah gitu. Itu kamu bisa lihat. Kalau kamu mau ngintip-ngintip nih, nah aku kasih tahu ya. Tapi ini sesekali. Jangan terlalu sering nanti akun LinkedInmu diblokir. Kamu kan pengen berprofesi sebagai staf pajak tadi ya, misalkan kayak gitu. Nah, cari orang yang jabatannya itu pernah jadi staf pajak. Atau mungkin udah naik jabatan, supervisor atau manager gitu. Tax manager atau tax supervisor gitu. Di search aja di LinkedIn, tax manager gitu. Setelah itu enter gitu. Kan keluar tuh hasil pencariannya. Nanti aku praktekin ya gitu. Hasil pencarian di LinkedIn kan keluar tuh. Filter bagian people. Keluarkan akun orang-orang yang sekarang masih jadi tax manager atau pernah jadi tax manager kan. Kamu buka aja satu orang. Setelah itu, kamu lihat pengalaman kerja dia. Nah, gitu. Oh, Bapak ini ternyata sekarang jadi tax manager ya. Oh, dulu tuh dia tuh jadi ini, jadi ini, jadi ini. Oh, bisa ya ternyata dari ini ke sini. Nah, itu mungkin bisa jadi tangga kamu, Sa. Lewat tangganya orang yang di-display di experience dia yang ada di akun pribadi dia. Oh ya, ada orang nih jabatannya jadi tax supervisor. Kamu buka aja satu-satu. Tapi jangan langsung buka banyak, Sa. Nanti kamu akan dideteksi buka tutup buka tuh nanti dibatasi diblokir sama LinkedIn dikira kamu pakai tools otomatis gitu ya gitu jadi buka oh ini ada ibu ini nih misalkan oh dia sekarang teks ini oh dia tanggung jawabnya tuh ini ya aku dari tanggung jawabnya ini kan kamu jadi tahu tuh oh berarti harus bisa ini paham ini refleksikan sama yang kamu udah punya terus lihat oh ibu ini tuh sebelumnya jadi ini dulu habis itu jadi ini oh berarti aku ngincar ini bisa nih nah gitu itu kan kayak nyontek tangganya orang kan. Nah, kayak Iya. gitu caranya, Sa. Gitu. Karena nanti kamu dengan melakukan hal yang tadi aku bilang, kamu akan ngerasa bahwa ternyata tuh nggak harus terlalu linear banget kok. Ada orang yang bener-bener linear tuh. Tek, 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 tek.
Tapi ternyata ada yang, loh kok dari sini kok dia bisa ke sini ya? Kok jadinya ke sini ya? Nah, gitu. Ini ide lagi nih, gitu. Ini aku malah jadi inget ini ya, aku belum bikin konten soal ini, gitu. Meniru tangga karir orang, caranya itu begitu. Hanya cari inspirasi aja, gitu. Karena kadang kita ngerasa kayak gitu. Ini yang sangat bermanfaat kalau kita ngerasa bahwa kok loker-loker posisi itu tuh tiba-tiba nyari yang senior, terus orang-orang junior tuh ngapain? Nah, caranya begitu. Oke, thank you. Ini aku malah jadi inget nih, aku belum bikin konten yang ini. Waktu itu pernah ada yang nanya, tapi aku belum bikin ini. Nanti aku bikin sendiri. Tapi ke gambar ya saya, cari inspirasinya tuh begitu. Orang ini pernah jadi ini, gini, gini. Itu bisa digunakan juga kalau kamu bingung, aduh profesiku apa dulu ya, biar aku jadi ke sana. Gitu. Kan orang biar nyampe satu tujuan ini kan ada yang langsung, ada yang transit dulu kan ya. Gitu. Iya. Hmm, gitu. Udah, itu aja sih, Sa. Secara umum itu. Mungkin ada pertanyaan lain. Boleh. Sambil minum juga boleh. Eh, sama sih kayak tadi kan aku dari tahun nyoba nyari kan dari semester 8 kuliah dulu kan. Hmm, Itu hmm, nyoba nyari apa udah lamar konsultan itu sama sekali sempet CV kebaca oleh HR-nya, atasannya, tapi ternyata sebelum kita di interview kita udah ketolak duluan karena jarak jarak tempuh dari rumah ke kantornya itu terlalu jauh gitu kan. Nah, eh, selalu nyoba-nyoba bagian consulting kayak gitu, tapi eh, kalau dia mencoba di bagian finance pasti selalu dapat kerjaan di bagian finance accounting aja gitu. Enggak, jadi untuk pajaknya malah hanya sedikit doang. Kita kayak ngebantu bagian eh, yang megang pajak aja. Gitu doang sih, Kak. Kenapa ya? Kalau kita hmm. udah terjun sekali nih, nyoba mau kita ngambil di bagian lain pun, malahnya yang kita dapat itu bagian yang sama lagi. Oke, gini, secara umum ya, secara umum dulu nih, secara umum orang akan dinilai bahwa apa yang dia pelajari menghasilkan skill relevan. Contoh, L1 bisa masak, bisa nari, bisa nyanyi, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang. Oke? Oke ya, denger ya. Diingat-ingat aja bisa apa aja. Tiba-tiba kamu ketemu sama aku, ngobrol-ngobrol, tapi topiknya adalah, aku barusan selesai ini loh kursus bahasa Inggris. Oh, enak banget tempatnya di sana, bla 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 bla. Aku sebagai orang yang baru kenal kamu, dengerin kamu ngomong soal kursus bahasa Inggris, kira-kira di otakku tuh aku akan ngebayangin kamu jago bahasa Inggris atau jago jago masak. Jago bahasa Inggris. Jago bahasa Inggris. Karena pada saat kita ngobrol, topik yang kamu bahas tuh soal itu, yang mana aku tahu gitu. Kalau kamu bisa yang lain ya mungkin bisa. Paham nggak? Dari sini artinya apa? Saat kamu ngelamar kerja, lawan bicara perusahaan HRD itu kan nggak kenal kamu. Kalau di CV-mu dan dokumen pendukung, ya, lebih banyak menonjolkan hal-hal yang hubungannya sama finance accounting, ya maka kita akan secara umum akan ngerasa bahwa ya itu kesukaan kamu dan kebisaan kamu, ya nggak sih? Gitu. Banyak orang malah mending bisa fokus kayak begitu. Banyak orang malah bikin HRD atau usernya bingung. Isi CV-nya nggak fokus. Seolah-olah keren. Sudut pandang, ingat ya, pada saat nulis CV, sudut pandangnya tuh dibalik. Pakai sudut pandang perusahaan. Bantu perusahaan memahami kamu tuh jago di mana, passionmu di mana, gitu. Kadang tuh kayak asal dimasukin sebenarnya nggak masalah ya, ada pengalaman kerja, magang, apa-apa-apa. Tapi istilah-istilah di dalamnya tuh jangan divergen gitu, jangan nggak ngerucut gitu. Jadi akhirnya kayak mungkin kamu mikirnya, oh aku tuh biar kelihatan keren, aku bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Pernah nggak nanti akhirnya di interview, ini kan kamu pernah jadi ini, pernah ini, lah kamu tuh pengennya apa? Lah kamu tuh bisanya apa gitu. Karena apa yang kamu bisa dan kamu pernah tuh tidak semuanya harus ditulis, tapi yang lebih benar ya tidak semuanya harus dijabarin semua di awal gitu. Nah, bantu pembaca CV-mu yang nggak kenal kamu itu
tahu kamu secara umum. Beda nggak kalau tadi di awalan Elsa ngajak aku ngobrol langsung ngomong, tahu nggak sih aku barusan kursus bahasa Inggris gitu. Awalannya begitu, terus ngomongin bahasa Inggris sama, tahu nggak sih di bulan ini aku udah berhasil ikut 5 kursus loh, masak, bahasa Inggris, bahasa Jepang, nari, nyanyi. Otomatis kalau kamu topiknya kayak ngomong 5 tadi aku langsung mikir, ya akhirnya sekarang bisa banyak hal nih gitu. Tapi kalau kamu langsung ngomong, aku tuh habis ini loh gitu, berarti bisanya itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah salah kalau aku sejauh ini ngikutin rekrutmen gitu, terus akhirnya dapetnya finance accounting lagi? Nggak salah, Sah. Karena balik lagi tadi, orang itu dengan punya pendidikan formal tertentu dan lain-lain, skillnya nggak cuma tunggal gitu. Kamu pasti bisa belajar dari magangmu, organisasimu, belajar mandirimu gitu. Nah, mungkin sejauh ini kamu lebih pengen, wah aku ngejar pajakku kayak gitu. Tapi dalam tanda kutip kita pakai sudut pandang lain. Orang lain itu menilai kamu tuh jago di finance accounting gitu. Jadi orang lain itu bukannya nggak nganggap kamu nggak jago pajak ya, enggak. Orang lain itu lebih butuh kemampuan finance accountingmu daripada pajak. Coba dianalisis. Loker finance accounting sama pajak lebih banyak finance accounting nggak? Menurutku iya. Aku sebagai orang yang nyari loker tiap hari nih, loker-loker bagian finance, accounting gitu-gitu, sama pajak lebih banyak finance accounting. Jadi kebutuhan tuh memang lebih Iya. banyak di sana. Tapi kayak aku ngerasa stuck, aku ngerasa biasa aja. Aku merasa gini gitu, naik tingkat sah gitu. Naik tingkat tuh maksudnya gimana? Jangan ngincer level staff aja. Naik team leader, supervisor gitu. Pantaskan diri biar kamu tuh layak naik kayak tadi sah. Kemarin-kemarin sempat ada yang zoom sama aku tuh. Dia itu pengen ngincar apa, tapi sekarang posisinya apa? Tapi selama beberapa bulan, aku lupa ya berapa bulan atau berapa tahun berturut-turut, dia tuh best employee of the year gitu. Jadi sempat ada best employee untuk best employee gitu. Padahal dia sendiri tuh kayak aku tuh nggak terlalu suka ini kak. Ini kan artinya orang berprestasi tapi dia nggak sadarin gitu. Gitu. Nah coba sekarang Elsa ngelihat kemampuan di finance accounting tadi dengan sudut pandang lain. Oh berarti orang lain itu ngerasa bahwa kemampuan iniku tuh lebih menarik gitu. Mungkin bukan gara-gara aku nggak bisa teks, karena memang mereka belum butuh teks aja gitu. Nah kenapa kok aku nggak mengolah ini aja sekarang finance accountingku. Biar apa? Misalkan, biar aku diberikan tanggung jawab lebih. Saat punya tanggung jawab lebih, kamu punya hak lebih, gitu. Hak lebih ya gaji dan lain-lain gitu, ibaratnya ya nggak? Gitu. Coba pikirkan di situ, karena di situ orang yang akan tahu di situ. Sama kayak misalkan ada orang terjun di dunia sales and marketing. Kamu self jago jualan, habis itu pengen ngelamar di bagian back office, jadi admin-admin. Akhirnya yang nyantol, yang nyangkut sales lagi. Karena di pengalaman masa lalumu tuh udah kebukti bahwa kamu tuh jago jualan gitu. Maka orang akan ngerasa bahwa mungkin bukannya adminmu nggak menarik, tapi salesmu tuh jauh lebih menarik. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan adminmu, menurutku bukan. Dibandingkan dengan orang lain, Sa. Gitu. Kan kamu kan saat ngelamar itu kan bukan pelamar tunggal nih, Sa. Nah, tadi kalau kamu bilang bahwa aku sejauh ini ngelamar-ngelamar yang nyangkut itu adalah bagian finance accounting lagi. Artinya dibandingkan dengan kandidat lain, kemampuan finance accountingmu tuh lebih menonjol, lebih menarik dibandingkan orang lain. Aku akan lebih fokus bandingin sama orang lain. Apalagi nanti kalau misalkan kayak gitu kan kamu lanjut nih ke tahap selanjutnya. Nah, pada saat kamu lanjut ke tahap selanjutnya, interview misalkan, tonjolin bahwa kelebihanmu tidak hanya itu. Gitu. Saat interview, apa kelebihan kamu? Kenapa kamu merasa bahwa kandidat terbaik untuk mengisi posisi ini? Apa kelebihanmu yang mungkin tidak dimiliki orang lain? Kamu sampaikan. Saya pokoknya kamu mau ngomong tuh saya jago di bidang finance accounting, tapi saya adalah orang yang jago di bidang finance accounting yang dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan atau pengalaman di bidang pajak yang bagus. Saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa gini, gini, gini. Jadi suatu saat apabila perusahaan membutuhkan support saya tidak hanya di bagian finance accounting, saya siap untuk menerima tanggung jawab itu, misalkan bagian pajak. Yang mana kandidat lain belum tentu bisa memiliki dua senjata ini. Gitu. Kamu kemarin kerja jadi seorang content creator gitu di sosmed. Tapi sekarang kamu pengen jadi admin, kenapa? Gitu ya, kamu sampaikan saja bahwa menjadi seorang content creator di dalamnya ada kegiatan administrasi
gitu. Saya sudah terbiasa untuk melakukan satu secara rapi, terstruktur, penginputan, pengolahan, kemudian pengarsipannya bagaimana. Suatu saat pada saat saya membutuhkan datanya sudah ada secara rapi. Saat saya diberikan tanggung jawab itu, gitu, saya bisa melakukan hal tersebut. Bahkan apabila rekan kerja saya membutuhkan ide, masukan atau apapun yang berkaitan dengan promosi produk yang dimiliki oleh perusahaan ini, saya bisa ikut memberikan bantuan di sana karena saya juga dibekali dengan pengalaman sebagai seorang konten kreator gitu. Jadi ngelihatnya tuh jangan kayak aku lulusan ini tapi malah kerja jadi ini gitu, atau passionku ini tapi aku malah kerjanya jadi ini. Coba sudut pandangnya dibalik. Seorang yang jago di bidang finance accounting yang dibekali kemampuan pajak itu kan malah jadi lebih mahal gitu. Coba sudut pandangnya dikesituin dulu. Balik lagi ya saya gitu. Banyak yang nyangkut karena ada beberapa faktor. Dari sisi internalmu tadi, mungkin kamu nanti di sesi dua, aku review sini kita lihat dulu. Mungkin kamu istilah-istilah di bidang finance-mu, finance accounting itu lebih banyak dibandingkan istilah-istilah pajaknya. Apalagi misalkan pajak kamu cuma nonjolin di kursus finance accounting, kamu nonjolnya di pengalaman kerja. Ya jelas dari hierarki aja lebih menarik di situ. Kalau kepengen pajakmu ditingkatin gimana? Bikin portofolio. Entah portofolio project-project yang pernah kamu handle, atau portofolio yang berkaitan dengan project mandirimu. Pakai dummy data. Kamu browsing aja dulu deh. Gitu. Portofolio kayak gitu. Nanti di portofoliomu, biasa ya bikin daftar isi, terus habis itu ada project kan. Project pertama, finance accounting. Project 2 pajak. Langsung gitu. Di situ kamu nonjolin di portofoliomu bahwa di bidang finance accounting saya pernah punya project ini, di bidang pajak saya pernah punya project ini. Jadi imbang sama kuatnya nanti. Karena kalau cuma mempertimbangkan yang ada di CV, maka orang akan melihat tadi hierarki tadi. Pengalaman kerja sama pendidikan sama menariknya, tapi pengalaman kerja lebih tinggi daripada magang. Pengalaman magang lebih tinggi dari organisasi kepanitiaan, kayak gitu. Pengalaman kerja lebih tinggi daripada kursus. Apalagi kursusnya yang maaf yang gratisan, kayak gitu. Bukan yang bootcamp, gitu. Gitu. Apalagi pengalaman kerjamu udah beberapa tahun, bootcampmu beberapa bulan. Yang ini udah applicable, udah menghasilkan suatu keuntungan bagi perusahaan di masa lalu, ya kan, perusahaanmu yang dulu, atau mungkin kamu sekarang masih kerja di situ. Tapi kalau yang ini baru selesai dari bootcamp misalkan, ya jelas hierarkinya udah beda. Perusahaan akan ngeliat bahwa ini anak udah siap pakai untuk posisi ini, gitu. Sekarang tinggal masalah masalah fokusnya kemana, gitu. Jadi bantu pembaca CV untuk melihat fokusmu ke mana, gitu. Nanti kita lihat dulu ya di sesi yang kedua, kayak gitu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang singkat mungkin kalau ada. Udah sih Kang, nggak ada Oh pertanyaannya. udah itu aja. Oke, kalau udah nggak ada, kita Udah, masuk belum. ke sesi yang kedua. Oke, tunggu bentar ya.